Halo mami-mami Katolik, hari ini saya mau memperkenalkan sosok seorang Romo yang menurut saya sangat luar biasa. Dia tinggal di Amerika, dia orang Filipina Amerika ya, dan dia dikenal sebagai The Cooking Priest karena dia punya hobi masak dan dia punya cooking show di EWTN, yaitu sebuah stasiun TV swasta di Amerika. Namanya adalah Father Leo Patalinghug. Nanti saya akan share di kolom deskripsi link ke videonya dia yang saya sempat nonton. Ada banyak sih kalau misalkan teman-teman mau browsing di YouTube gitu ya, cuman search namanya dia aja, Father Leo Patalinghug, dan kalian bisa menemukan banyak videonya dia. Dia punya passion for food and cooking gitu ya, untuk makanan dan masak. Dan dia akhirnya jadi sangat menginspirasi saya. Saya ini sebenarnya nggak punya hobi masak dari zaman dulu ya. Saya punya kakak perempuan satu dan adik perempuan satu, dan dua-duanya pinter masak. Mami saya juga pinter masak, tapi saya seorang yang nggak seneng masak. Saya lebih seneng dimasakin, tapi saya doyan makan. Dan saya mendengarkan salah satu pengajarannya Father Leo, dan dia mengatakan bahwa kalau kamu nggak bisa masak, kamu harus belajar untuk masak, karena dengan masak kamu belajar untuk melayani sesama. Dan ya memang sejak saya married, saya mulai sih belajar masak, tapi terutama dalam 1 tahun terakhir ini ya, saya banyak sekali belajar masak karena pandemi di rumah terus, harus masak juga. Jadi saya belajar untuk coba-coba lihat video-video di YouTube dan sebagainya. Dan ternyata saya enjoy juga gitu masak. Nah, Father Leo ini menjadi inspirasi saya juga dalam memasak, karena saya merasa bahwa kalau saya memasak, saya melayani orang juga, terutama orang-orang yang terdekat dengan saya, yaitu keluarga saya. Saya sampai sekarang ya bukan pakar masak ya, tapi saya mau sharing juga sama teman-teman sekalian bahwa dengan rahmat Tuhan, saya bisa masak, dan hari ini saya bikin video masak loh teman-teman. Kita akan masak bubur Manado ya. Terus terang buat saya masak itu masih agak-agak ribet, tapi saya mau sharing dengan teman-teman semua apa yang saya bisa, dengan harapan apalagi untuk teman-teman yang mungkin seperti saya ya, yang nggak pede untuk masak, merasa nggak bisa dan sebagainya, supaya kita semua bisa lebih pede gitu ya, lebih percaya diri, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan memberikan rahmatnya untuk kita melakukan apapun, asal kita punya niat untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah tema yang terus dan terus kembali gitu ya. Ujung-ujungnya kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama, dan dengan masak pun kita bisa melakukan hal itu. Nah, sebelum kita masuk ke video masaknya, saya mau sedikit sharing tentang apa yang Father Leo ini suka katakan ya. Satu hal yang dia selalu tanya audiensnya ya, orang-orang yang menonton dia, dia nanya, menurut kamu gereja itu boring nggak? Ya, membosankan. Dan kebanyakan ya orang pada angkat tangan gitu ya. Dan memang saya sendiri seringkali merasakan bahwa gereja itu boring gitu ya, kita suka ngantuk di gereja. Dan Father Leo memberikan definisi dari kata boring. Dia bilang kata boring itu artinya menjawab pertanyaan yang gak ada orang yang nanya. Ya bener juga ya kalau dipikir ya, kalau misalkan kita mendengarkan misalnya homili gitu kan, kayaknya dalam hati mungkin kita mikirnya, siapa yang nanya juga. Jadi kita gak peduli dengan homili itu gitu. Jadi kita dengarnya ya suara Romo aja gitu ya di belakang, yang mungkin kita gak terlalu peduli dengan topiknya atau bacaan-bacaan hari itu. Menurut Father Leo, kalau kita mau supaya gereja itu tidak membosankan, berarti kita harus datang ke gereja dan bertanya-tanya supaya gerejanya nggak boring gitu ya. Menurut saya ini masuk akal gitu. Dan satu hal yang kita patut tanyakan setiap kali kita masuk ke misa adalah, what is God going to feed me today? Tuhan mau kasih kita makan apa hari ini? Wow, saya nggak pernah berpikir seperti itu juga ya. Terus dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebanyakan dari kita itu datang ke gereja itu udah kenyang, ya udah full of everything, of ourselves. Jadi kita udah kenyang dengan diri kita sendiri, dengan segala keegoisan kita, dengan segala
masalah-masalah kita yang kita bawa dan sebagainya. Dan kalau kita datang udah kenyang, kita udah full, terus bagaimana Tuhan mau masuk ke dalam diri kita gitu ya. Makanya di awal misa kita selalu mengadakan doa tobat dulu. Di awal itu kita mengaku dosa-dosa kita supaya kita bisa mengikuti misa dengan baik. Father Leo ini juga sempat punya ministry yang namanya gracebeforemeals.com. Dan misi dia adalah untuk membawa keluarga-keluarga kembali berkumpul di meja makan. Karena menurut dia di meja makanlah di mana keluarga-keluarga itu bisa merasakan ada Allah di situ. Saya pernah ngintip beberapa cooking show-nya dia gitu ya, dan dia memang datang ke rumah-rumahnya orang dan masak bersama-sama dengan mereka. Ministry dia juga banyak di anak-anak muda, dia mengisi retret di Steubenville dan tempat-tempat seperti itu ya, menjadi keynote speaker di sana. Dan orang ini lucu lagi teman-teman, dia kalau ngomong itu kayak stand up comedian kalau buat saya. Jadi saya seneng banget deh pokoknya dengerin dia. Saya berharap teman-teman juga mau nanti check out videosnya dia di YouTube gitu ya. Semoga bisa mendapatkan berkat dari Father Leo ini. Oke teman-teman, kita akan masak-masak. Yuk kita lihat videonya. Ini adalah bahan-bahan yang kita akan pakai. Untuk buburnya kita akan menggunakan 1 buah jagung, labu kuning dan juga ubi merah. Lalu untuk sayurnya kita akan menggunakan kangkung 1 ikat, kemangi dan bawang prei. Saya kurang suka kalau kangkung itu panjang-panjang ya, jadi saya potong-potong dulu dan jangan buang batangnya karena itu yang enak krenyus-krenyus. Nah setelah itu baru saya cuci, tambahkan garam dan rendam sebentar, baru kita tiriskan. Untuk kemanginya kita petik aja seperti ini, kita ambil daunnya saja ya, lalu kita cuci bersih. Bawang prei-nya saya iris-iris kecil seperti ini, tapi kalau mau dipotong agak besar juga nggak apa-apa. Semua bisa disesuaikan menurut selera masing-masing ya teman-teman. Jagung juga bisa pakai yang frozen atau yang kaleng, tapi saya pakai yang asli. Dan kita juga siapkan ubi dan labunya. Untuk buburnya bisa dari beras langsung, tapi saya kebetulan ada nasi dari kemarin, jadi saya pakai nasi yang kemarin ini untuk saya jadikan bubur, jadi agak lebih cepat juga ya teman-teman. Kita tambahkan aja air secukupnya, nanti kalau kurang sambil jalan kita tambahkan lagi. Kita juga masukkan daun salam sama 1 batang serai. Kita rebus buburnya dan kita aduk-aduk terus supaya bawahnya nggak gosong. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, kita boleh tambahkan labu dan ubinya dan kita aduk-aduk lagi. Maaf ya teman-teman, saya nggak ngasih takaran yang pas gitu karena saya juga sambil jalan nggak tahu takarannya berapa, tapi kalau kurang air ya ditambahkan air menurut selera aja ya. Dan kalau buburnya sudah meletup-meletup lagi, kelihatan sudah mau matang, kita baru terakhir masukkan jagungnya dan kita aduk-aduk lagi. Dan di sini baru kita beri bumbu garam dan saya kasih penyedap rasa dari jamur sedikit aja. Nah seperti itu aja dan buburnya sudah selesai. Sekarang kita bisa mulai masak sayurnya. Untuk sayurnya juga sebenarnya bebas ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai bayam atau biasanya kalau orang Manado pakai sayur gedi ya namanya. Cuman karena saya doyannya cuman kangkung dan itu gampang untuk didapat, juga sama kemangi, jadi itu aja yang saya pakai. Kita tumis dulu bawang putih yang sudah dirajang ya. Bahkan tadi saya lupa untuk nulis bawang putih di bahannya yang dibutuhkan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi seperti numis apapun selalu dimulai dengan bawang putih. Lalu kita masukkan bawang prei-nya. Bawang prei ini bahasa Surabaya kayaknya, kalau di Jakarta saya taunya daun bawang tapi yang besar gitu ya. Setelah wangi baru kita masukkan kangkungnya. Dan kita aduk-aduk sampai layu, baru terus kita masukkan kemanginya. Lalu baru kita kasih garam, sedikit merica, dan juga kaldu jamur sedikit ya. Dan jangan lupa dites rasa. Nah ini udah enak, udah pas rasanya. Dan sekarang kita bisa mencampur buburnya ke dalam sayur.
Salah satu alasan kenapa kita misah juga ya masak sayur sendiri dan bubur sendiri, yaitu supaya bubur yang tersisa itu bisa kita simpan di kulkas. Kalau misalnya udah tercampur dengan sayurnya kan nggak baik ya untuk disimpan. Jadi kalau bisa dihabiskan yang sudah tercampur dengan sayurnya. Nah ini dia bubur Manado ala Mami Katolik. Hore! Oke teman-teman semua, kita mau makan bubur Manado nih ya. Ini ada orang Manado di sini. Coba kita lihat dia approve nggak. Oh ya, kalau makan bubur Manado ini harus pakai sambal ya teman-teman ya. Harus pakai sambal dan paling benar itu sambal apa kan? Sambal roa. Biasanya udah banyak yang jual botolan gini kok kalau di Surabaya sih gitu ya. Jadi kita beli yang botolan aja. Ayo silakan. Jadi saya approve. Iya dong. Jangan lupa dicampur sambalnya biar mantap. Dia suka ngeledekin saya, katanya saya kalau bikin bubur Manado itu kayak bubur Jakarta. Soalnya kental ya. Teman-teman bisa sesuaikan kekentalannya. Kalau senang kental ya kental, kalau sukanya lebih encer ya ditambahin air gitu ya. Gimana? Enak nggak? Yeay, lulus ceritanya ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Dah.